Ini Permisi. asli temuan Kalibrantas ini, Kediri. Oh, ini temuan. Asli temuan. Ini asli temuan sungai. Wah, aku sampai. Bayangkan handle-nya. Wah, gemeter nih. Ya ampun, alhamdulillah bisa punya kesempatan pegang pusaka ini. Ya ampun, keren banget. Oh, ini tapi besar sekali ya. Di era sekarang, pusaka ini ada sebagian teman-teman atau masyarakat di luar sana yang memandang sebelah mata. Ya. Akhirnya Mang Aceh nyampe kita. Wih, kita jauh-jauh perjalanan dari Jawa Barat loh. Ini kita ke Jawa Timur khusus. Wih, sadulu. Dari barat ke timur. Barat ke timur. Nah, kita ini Mang Aceh kita. Tapi bentar Mas Han. Apa itu? Biasanya tuh saya ya dengernya itu timur ke barat, selatan ke utara. Hah. Tak jua aku dah. Apalah, malah joget. Jadi sadu-sadu semuanya ya, selamat datang di Niskala Nusantara. Dan kita kali ini bakal ke tempat kenalanku Mang Aceh. di mana tuh, di mana? Di Jawa Timur. Kita mungkin nggak bisa nyebutin tempatnya ya. Gitu. Iya dong. Nah, aku mau ngajak Mang Aceh dan sadul-sadul semuanya ketemu sama kenalanku. Kenalanku, beliau ini Cewek bukan? bukan. Cakep nggak? Cowok. Nanti kalau cewek. Oh. Nanti ada. Nah, aku mau ngajak kita semua, Mang Aceh sama sadul-sadulur ketemu sama seorang kolektor yang bisa dibilang tuh punya nama. Beliau ini koleksi pusakanya tuh banyak banget dan pastinya unik-unik, yang mana kita nggak pernah bakal kepikiran akan ada pusaka itu di sini gitu. Bingung nggak aku ngomongnya? Bingung ya? Ya pokoknya kita langsung aja masuk, kita lihat beliau ini punya pusaka apa aja. Oke? Langsung, ayo, ini kita sudah nyampe. Still as a breeze, a river flowing deep, don't wanna leave the air you breathe, living mirrors dreams when I think of you and me, don't wanna. Salah ya. Oh, sini ya. Kita langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Halo, apa kabar? Ya, bentar nih. Monggo. Nah, ini dia sadul-sadulur yang aku bicarakan tadi. Nah, beliau ini salah satu kolektor besar juga di Jawa Timur dan bisa dibilang kolektor juga iya ya, Kang. Kolektor, guys. Oh, kolektor dan kolekdol gitu. Oke. Dengan Mas siapa ini kalau boleh tahu? Saya dengan Roli Kediri. Ya. Dengan Mas Roli atau Om Roli? Mas aja ya, masih muda kok ya. Mas Roli dari Kediri gitu. Siap. Wih, keren. Aku tuh pengen ngajak sadul-sadul semuanya tuh ngelihat koleksinya Mas Roli. Monggo. Boleh. Mungkin ada sedikit
koleksi atau kolektor saya yang Ya. mungkin sedikit banyak mungkin mau direview, monggo silahkan. Oke, wih sangat Monggo. beruntung sekali karena Selamat datang, moga-moga. oke, langsung aja. Monggo, Yuk. kita naik ke atas. Ini museumnya kayaknya di atas nih ya. Museum, Gus. Museum, Sedikit banyak. galeri. Galeri. Ya. Galeri. Wah, cakep Mas Aceh. Ada pedang-pedang Waduh, yang masih otentik. Keren. Soalnya yang aku tahu Mas Rol ini selain koleksi pusaka dan juga benda-benda temuan juga ya. Nah itu yang aku tuh penasaran banget. Seperti apa sih benda-benda temuan itu? Kalau benda-benda temuan itu, kalau untuk pedang seperti ini, Gus. Ini ada pedang temuan. Kemungkinan di era Singosari, monggo. Singosari. Oh, permisi. Waduh, sadulur. Permisi, boleh di. Monggo, silakan. Masya ampun. Saking habisnya bilah. Merinding lihat deh. Waduh, ini temuan ya? Garansi temuan. Wah. Wih, ada lagi nggak Kang? Yang ini, yang wingit. Wah, itu dia. Yang wingit. Ya, permisi, pamit. Ini Gus. Ini temuan. Temuan juga? Siap. Wow. Ini lumayan berat nih kalau yang ini ya. Kita lihat, bismillah. Wah. Ini pedang apa namanya? Dulu mungkin pedang sabet. Pedang sabet ya? Karena ini temuan darat. Jadi ini temuan darat. Temuan darat. Malah kalau temuan darat lebih hancur biasanya. Oh, biasanya? Daripada temuan sungai. Oke. Kebalikannya. Oh, mungkin nanti bisa ada perbandingan nggak temuan darat yang seperti apa, temuan air seperti apa, nanti boleh dikasih tahu ya? Bisa. Oke. Sebelum itu kita lihat dulu, kita puas-puasin dulu dong. Kembali takut. Wah, keren. Pedang ada, tongkat langka juga tuh ya? Tongkat, guys. Ada ini celurit. Ini Nenggolo. Waduh, sadulur lihat nih. Original. Wah, ini temuan juga atau? Ini bukan. Tapi sepuh, asli sepuh. Ini dari Kudus. Nggih. Oke. Dari berbagai daerah ya? Dari Kudus, nggih. Ini dari Madura, celurit. Wah. Ini apa? Mandau dari ya? Kalimantan. Dari Kalimantan. Waduh. Kang, yang paling istimewa. Paling istimewa. Sementara di saya ini ada pedang. Ini pedang temuan sungai. Garansi di era sebelum Jepang. Serius? Waduh. Ini pernah direview sama beberapa kolektor. Ya. Ini saya beli dari almarhum bekas kolektor, Ketua Panji Joyoboyo, almarhum, semoga beliau diterangkan kuburnya. Amin. Ini adalah salah satu koleksi masterpiece-nya beliau, yaitu pedang ini. Boleh dibaca ya? Dibaca. Keren. Oh, pedang Jepang. Oke. Wah, nanti mungkin sadulur bisa Mang Aceh ya? Dikasih lihat keterangannya, ini keren banget. Wah. Mungkin bisa dibacakan. Wah. Ini ada. Ini adalah pedang Jepang, tapi bukan era Jepang. Hah? Pedang Jepang? Tapi bukan era Jepang di Indonesia. Waktu Jepang menjajah ke Indonesia di abad ke-40-an, itu kan era Jepang menjajah ke Indonesia. Datang. Tapi ini bukan pedang beliau. Ada pasukan Jepang yang dikasih sama pemerintah Jepang, samurai. Oke. Berdasarkan urut kepangkatannya. Ya. Tapi ada sebagian yang asli keturunan samurai, dia membawa pedang
leluhurnya, yaitu pedang ini. Oh, Selain pedang jatah dari Jepang, dari pemerintahnya, beliau membawa pedang keturunan yang asli keturunan samurai. Salah satunya ini. Yang asli keturunan samurai. Yang asli keturunan samurai. Oh, boleh pegang nggak? Monggo, monggo. Boleh ya? Boleh, monggo. Punya kesempatan pegang. Ini permisi. Asli temuan Kalibrantas ini, Kediri. Oh, ini temuan. Asli temuan. Ini asli temuan sungai. Wah, aku sampai handle-nya. Wah, gemeter nih. Ya ampun, alhamdulillah bisa punya kesempatan pegang pusaka ini. Ya ampun, keren banget. Oh, ini tapi besar sekali ya. Ada sebagian teman-teman yang ahli memang di bidang samurai yang bilang ini adalah pedang pasukan berkuda. Oh, yang buat apa biasanya bawa gitu ya, yang buat ini nusuk gitu. Oke. Dari sekian panjangnya tapi masih tergolong ringan dibandingkan dengan pedang yang pada umumnya dengan panjang segitu kan biasanya tangan satu kita nggak mampu. Bener, ini tangan satu ringan. Berhubung aku aja yang gemeter jadinya aku takut ya, aku pegang dua aja. Ini dari ujung sampai ujung masih original. Wah, keren. Wah, ini dilepas berapa nih? Ya. Sempat kemarin di pameran Lamongan sudah ditawar 20. Oh, serius? Serius, demi Allah. Oh. Belum dilepas tapi? Belum ya? Masih sayang. Karena tidak semua. Kalau untuk keris sepuh mungkin biasa. Cuma untuk pedang yang asli memang pedang samurai temuan. Saya ini aja. Oh, ini bisa dilihat juga sadulur. Ini masih tebel banget loh. Ini tebal, masih tergolong ori. Iya. Ini berarti dulunya memang bener-bener apa bahannya itu kualitasnya tinggi banget loh, bisa dilihat juga. Kalau untuk pedang ini kan menggunakan baja lipat Tamahagami. Sedangkan kalau pedang jatah dari pemerintah Jepang menggunakan lipat baja Sanmai atau tahan cuaca. Jadi ini kakaknya dari pemerintah Jepang kemarin yang bikin. Ini pusakanya Jepang. Pusakanya Jepang. Tambah derdek aku, derdek itu apa ya? Tambah gemeteran. Ya ampun, ini pusakanya dari Jepang. Era Jepang. Nenek moyangnya Jepang. Bukan Jepang waktu menjajah. Nenek moyangnya Jepang bawa. Waduh, ini Kang Yuda jangan sampai tahu ini. Ya Mang Aceh ya. Jangan sampai tahu ini, kalau tahu wah bisa ngiler ini. Nggak mau pulang nih kayaknya. Waduh, boleh ditaruh lagi nggak? Takut. Bisa. Ya, permisi. Wah. Keren. Saya bantu buka. Wah, gimana? Oke. Karena saking panjangnya agak kesusahan untuk menaruh. Panjangnya hampir kurang lebih 2 meteran. Panjang. Keseluruhan? Iya. Wah. Ini kalau masuk museum juga bisa sebenarnya. Sudah mau ditembusi ke Museum Solo. Oh, sudah mau ditembusi? Ya, cuma masih dalam proses. Proses peninjauan. Oke. Ya karena ini sejarah banget ya. Mungkin kita yang tahu, khususnya aku sih sebenarnya. Mungkin saudara-saudara juga banyak yang tahu juga sudah ya. Tapi aku sendiri kenapa kagum? Karena kan yang kita tahu itu pedang dari Jepang itu ya katana gitu ya. Katana yang biasa yang ada di Samurai X gitu kan. Itu ya seukuran itu juga doang gitu, yang segini doang gitu kan kira-kira. Tapi ini panjang banget dan apa ya, eksotis gitu loh. Kayak mistisnya dapat. Mungkin rakyat atau negeri apa kepalanya mungkin pejuang-pejuang kita pernah ada yang singgah di situ. Ingin sekali. Ini waktu ditemukan bersama ada patung emas, cuma sudah diinikan. Oh, ada patung emasnya juga. Dia ada ininya, cuma sudah dibawa sama yang penyelamnya itu. Oh, oke. Wah, kalau gitu peninggalan-peninggalan yang ada di alam sebenarnya masih banyak juga berarti ya, yang
apa ya, rahasia gitu, masih tersembunyi gitu, Bro. Kalau ini kan temuan Sungai Brantas. Kebetulan zaman dulunya Sungai Brantas dengan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Mojopahit itu kan transportasi lautnya adalah Sungai Brantas itu. Dan era perdagangan, era pertempuran di sekitar itu. Jadi untuk temuan, untuk benda-benda yang berharga masih banyak. Makanya teman-teman yang penyelam, khususnya yang daerah Kediri itu banyak yang masih mencari bekas-bekas peninggalan beliau. Nah, ini kan dari Jepang nih, Kang. Kalau yang dari Nusantara, temuan yang Nusantara, masterpiece dari Nusantara. Saya dapat antran dari ini, temuan dari Gunung Bojonegoro. Ini Gunung di Bojonegoro. Ini salah satu temuan darat. Ini temuan darat ya? Temuan darat. Ini dipegang nggak keropos? Nah, ini kalau sudah dibersihkan, ini tanahnya akan kelupas, nanti akan jadi lebih kecil. Oh, boleh saya pegang salah satu? Silakan. Oh, ini masuknya apa ini, Kang? Ya, kalau sudah dibersihkan, golok bukan? Kemungkinan kalau seperti ini dulu golok. Kalau ini bisa parang. Parang ya? Nah, ada yang alat-alat pertanian dulu masih zaman ini. Ya, perkakas gitu ya. Perkakas siap. Iya. Ada maaf, ada ini kayak gelang mungkin ya atau gelungan. Kayak apa dibuatnya mungkin ya? Dulunya mungkin untuk anak kecil seperti. Iya. Ya, belum sempat dibersihkan, baru tadi malam diantar sama teman-teman Bojonegoro. Oh, dan ini wesi aji. Apa? Wesi tinde. Wesi tinde. Masuk wesi tinde karena saking tuanya. Masuk temuan. Iya. Kalau temuan sungai itu bedanya seperti ini. Nah, boleh dilihat nih. Oh, ini sungai. Oh, sebentar. Mungkin bisa diiniin. Kalau temuan darat ini memang kelihatan tebal, tapi kalau sudah dibersihkan, ini malah hancur. Malah tanah yang ini lebih tipis lagi daripada ini. Kalau temuan sungai, dia platinanya masih kelihatan. Dan cenderung besinya utuh. Lebih tebal dibanding kalau sama-sama sudah dibersihkan. Oh, ini kemungkinan kalau dibersihkan dia bakal lebih tipis ya? Tipis banget. Malah cenderung hancur seperti yang tadi parang. Oh iya. Oh gitu. Wah, keren. Ini kemungkinan ini dari Kerajaan Kediri, Majapahit ini ya mungkin ya, kemungkinan ya. Dari kampung-kampung dulu yang sudah tertimbun beberapa gunung Merapi atau ini digali sama teman-teman dengan menggunakan metal detektor seperti ini, Gus. Saya kan kebetulan saya juga punya metal detektornya. Oh iya. Wah, punya juga ternyata. Lengkap. Ada teman-teman mungkin ini. Wah. Jadi kita bunyinya gitu. Tinggal kita cari besi kedalaman. Oh, caranya gitu. Biar gak rame. Iya. Jadi kalau teman-teman ada dapat mimpi atau dapat ini, kadang pengangguran, pengen punya kerjaan, saya bekali untuk nyari. Oh, ini buat di air bisa? Bisa metal karena detektor. ini masih masuk simplex yang build up namanya. Metal detektornya masuk dalam air bisa, yang penting monitornya nggak masuk air. Oh, hanya ada batasnya ya, ada batasnya. Oke. Waduh, ini banyak banget koleksinya dari sampean, Kang. Banyak banget. Aku pengen tahu nih, aku penasaran banget kan. Oke lah, kita banyak yang ngoleksi pusaka-pusaka yang sudah tanda kutip yang memang sudah layak untuk dikoleksi atau dijadikan agema. Nah, sedangkan sampean sendiri itu nggak hanya pusaka-pusaka yang sudah ready lah ibaratnya gitu, tapi dengan temuan-temuan ini gitu, sampean juga menerima atau seneng gitu. Senang. Kenapa sih? Aku pengen tahu gitu. Kenapa? Jujur, saya bermain pusaka ini awalnya masih tahun 2017. Kebetulan batu akik belum sudah mau turun, jadi saya
coba-coba lihat pusaka. Kebetulan ada keluarga, bapak punya beberapa pusaka, dan pusakanya mungkin tidak terawat, saya rawat. Kok mungkin timbul rasa karena ada pamor mungkin, ada rasa senang. Jadi saya terus mendalami, saya coba untuk belajar dari sesepuh-sesepuh senior-senior dari kota ke kota. Akhirnya sampai sekarang saya berpedoman untuk pusaka itu seperti pusaka sepuh khususnya. Kita bicara untuk pusaka sepuh. Ini kan pusaka untuk semua pusaka sepuh, mau yang bagus, mau yang murah, mau yang mahal, itu ada tersimpan doa kalau menurut saya. Nah, itu dia. Kalau untuk dukun itu biasanya kodam, yoni seperti itu di spiritualnya itu. Tapi kalau untuk saya pribadi itu ada tersimpan doa. Setuju. Para empuh. Oke, dan itu yang membuat sampean lebih cinta lagi. Untuk karena ada siap doa di situ. Oke. Dan apa ya? Mungkin nih dari sampean punya pesan untuk sadul-sadul semua atau untuk saya pribadi, itu apa sih pesan-pesannya? Karena kan gini, di luar sana itu banyak banget yang masih tabu akan koleksi pusaka atau merawat pusaka gitu. Nah, menurut sampean seperti apa pandangan itu, dan mungkin ada pesan-pesan buat saya pribadi dan sadulur semua. Kalau di era sekarang, pusaka ini ada sebagian teman-teman atau masyarakat di luar sana yang memandang sebelah mata. Ya. Sebelah mata tentang pusaka. Benar. Ada yang memandang syirik. Ya. Karena syirik itu sebetulnya bukan ada di benda, tapi ada di hati. Yang pertama. Yang kedua, dalam sebilah pusaka, khususnya pusaka sepuh, tersirat di situ ada doa. Kalau menurut saya, ada doa leluhur-leluhur kita, para sang empu yang menempa. Kenapa dibikin keris brojol? Nah, ada silsilah dan arti dari situ. Ada doa. Ada doa ya. Brojol kan contoh empu keris brojol. Brojol itu kan lahir kembali. Kenapa dibikin brojol? Mungkin dulunya orang seperti nakal, seperti penjahat. Biar tidak jahat lagi, jadikan terlahirnya keris brojol. Biar lahir kembali lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai panggiling. Bahkan ada keris brojol, ada tilam, ada jala, ada sengkelat, sabuitan dan lain-lain. Banyak jenis-jenis pusaka yang disebutkan sama empu, diberi nama sama sang empu, sama dengan punya junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang pusakanya bahkan pedangnya dikasih nama sama beliau. Ada Al-Fattar, ada Al-Jabbar, seperti itu. Iya betul. Jadi saking kecintanya dengan karyanya beliau, punyanya beliau, bahkan dikasih nama. Jadi sang empu itu ada doa di situ. Ada doa di situ ya. Nah, dengan merawat di era saya pribadi, dengan kita merawat ini, mungkin kita dapat berkah, dapat barokah dari sang empu. Makanya kalau kita merawat, khususnya kalau merawat keris sepuh, kita salam dulu, kita menghormati, ajungan ke atas, baru kita kalau kita Islam, kalau saya Islam, saya khususan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suratul Fatihah kepada sang empu pembuat ini. Walaupun nggak tahu nama. Walaupun kita nggak tahu namanya, semoga kita minta keinginan kita, Gus. Semoga dengan berkahnya beliau, dengan suratul Fatihah ini beliau bisa diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenankan untuk merawat ini, tolong kita minta sama Allah apa yang ini kan. Ya. Jadi menurut jenengan itulah makna dari kita merawat pusaka. Ya. Bukan yang wah ini syirik. Wah ini menyembah. Ya karena masih banyak juga yang berpikiran seperti itu, berpikiran miring lah gitu. Jadinya ya kita sebagai pecinta warisan leluhur Nusantara ini akhirnya dianggap sebelah mata gitu ya. Dan kalau saya pribadi, khususnya orang Jawa, saya orang Madura, orang Jawa Timur. Setiap manusia, setiap orang, khususnya laki-laki, itu wajib memiliki keris.
Wajib. Wah, itu dia. Kenapa saya bilang wajib? Kenapa ada tuh? orang Jawa yang bilang ada 5. Pedoman orang hidup sempurna itu ada 5. Yang pertama istri. Istri, oke, istri. Yang kedua kita punya rumah. Rumah. Yang ketiga kita punya kereta atau kuda, mobil atau kendaraan. Yang ketiga kita ada burung. Burung? Burung. Kutub. Ada. Oh, bukan ya, bukan. Oh, burung perkutut. Ya. Oh ya. Yang kelima itu adalah keris. Keris. Atau curigo, ya. Untuk ageman. Kalau rumah tidak punya keris, kalau saya pribadi sama dengan rumah nggak punya atap. Sepenting itu sebenarnya ya. Ya itu kan filosofi masing-masing. Saking saya mencintai sebuah pusaka. Dan itu apa ya ibaratnya wejangan dari pendahulu saya, bapak-bapak saya. Rumah harus ada kerisnya minimal, meskipun keris tidak harus mahal keris. Yang penting ada doa di situ. Oh, berarti sadulur sebagai laki-laki kita tuh harus punya 5 tadi ya. Istri, terus habis itu rumah, kendaraan, burung, perkutut ya, atau burung apapun ya, atau perkutut. Perkutut. Oh, perkutut. Perkutut. Oh, dan satu lagi pusaka. Apapun jenis pusakanya, boleh ya? Boleh. Oh, oke. Waduh. Sebenarnya ini pengen belajar banyak Mas Yan, cuman karena sudah sore juga ya ini. Siap. Kapan-kapan aku main lagi ke sini boleh ya? Silakan. Terbuka 2 kali 34 jam. Wah, gimana tuh? 2 kali 34 jam. Aduh, hanya di sini jamnya beda ya ternyata ya. Iya. Silakan, teman. Aduh, sayang banget ini waktu juga sudah mau maghrib juga. Siap. Mungkin saya pamit dulu sama Mang Aceh ya. Tapi kita bakal kesini lagi Mang Aceh. Pastinya. Masih karena ilmu beliau tuh masih banyak yang bisa diulik gitu loh. Ya kan? Tapi ajak Kang Yuda nggak? Tapi nanti naksir sama itu. Itu dia. Ada teman saya. Bos saya sih sebenarnya. Namanya Kang Yuda. Dia tuh pencinta pedang. Wah, takut naksir Mang Aceh. Semoga tidak terambil sama Museum Solo. Lah itu. Siapa cepat dia dapat ya Mang Aceh ya. Nah itu gitu. Oke, kan saya sama Mang Aceh mungkin undur diri dulu. Saya pamit. Mohon maaf kalau ganggu kita di sini ganggu. Tapi waduh banyak terima kasih untuk ujangannya, untuk ilmunya. Semoga saya bisa belajar lagi sama jenengan. Oke. Wah, terima kasih banyak. Mohon maaf. Oke, sadulur. Saya pamit sama Mang Aceh. Saksikan terus di konten Niskala Nusantara. Kita bakal jalan-jalan kemana lagi? Tungguin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.